Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, NIM 18030608. Perkenalkan, nama saya Estefania Elizabeth Borugutom, NIM 1803060052. Konsep integrasi sapi sawit merupakan upaya yang sangat menguntungkan, di mana tanaman dapat memberikan sumber makanan bagi ternak, dan begitu pula sebaliknya, ternak dapat menghasilkan pupuk bagi sawit melalui kotoran ternak. Kelapa sawit menghasilkan limbah berupa pelepah dan daun kelapa sawit, yang mana dapat dimanfaatkan sebagai pakan segar maupun fermentasi. Sementara limbah ternak berupa limbah cair dan padat dapat dimanfaatkan diolah menjadi pupuk organik cair, pupuk organik padat, dan biopestisida. Pemanfaatan limbah kelapa sawit berupa pelepah sawit dapat kita gunakan sebagai pakan pengganti hijauan ternak sebanyak 30% dari kebutuhan hijauan hariannya. Sementara, kotoran sapi dapat kita gunakan sebagai pupuk untuk perkebunan kelapa sawit tersebut. Dan keuntungan dari limbah kelapa sawit tersebut juga mampu meningkatkan bobot badan ternak sapi. Penggunaan kelapa sawit ini sangatlah baik apabila pada saat musim kemarau, di mana rumput dan gulma terbatas. Kelapa sawit dapat menjadi sumber bahan pakan potensial yang dapat membantu keberlangsungan pemeliharaan ternak sapi. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kualitas pakan asal kelapa sawit dapat kita lakukan dengan cara fermentasi yang akan menjadi stok pakan ternak kita. Kelapa sawit fermentasi dapat disimpan dalam waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun, tanpa mengalami penurunan nutrisi jika kita simpan dengan baik. Adapun cara mengolah pelepah kelapa sawit dan daun kelapa sawit untuk dijadikan pakan ternak dengan sistem fermentasi, yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu adalah menyediakan alat dan bahannya. Adapun alatnya berupa chopper, baskom, terpal, dan plastik karung. Dan adapun bahannya berupa 200 kg pelepah sawit, 1 kg urea, 1 kg starbio, dan 8 liter air. Adapun langkah pembuatannya yaitu yang pertama, pelepah dan daun kelapa sawit dicincang hingga halus menggunakan chopper. Yang kedua, proses pelarutan fermentor starbio, di mana dengan cara dicampur dengan urea dan ditambah dengan air. Yang ketiga, pencampuran larutan starbio pada pelepah sawit yang telah dicacah dengan halus. Yang keempat, pelepah sawit dimasukkan ke dalam plastik karung. Yang kelima, melakukan fermentasi, di mana pelepah sawit dimasukkan ke dalam plastik karung, kemudian disimpan di tempat yang teduh. Adapun kandungan gizi dari pelepah sawit setelah terfermentasi, yaitu dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, untuk kadar airnya Sebesar 5,29%. Untuk protein kasar 10,72%. Untuk lemak 2,84%. Energi 4.288 kilokalori.
serat kasar 33,37%, abu 8,88%, kalsium 0,27%, fosfor 0,7%. Di dalam integrasi ternak dan perkebunan, terdapat prinsip-prinsip integrasi, yaitu dilakukan secara sinergi, di mana masing-masing usaha yang diintegrasikan haruslah saling mendukung, saling memperkuat, dan saling ketergantungan, sehingga tercipta agribisnis peternakan yang berwawasan lingkungan. Demikianlah informasi yang dapat kami berikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.